Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami pengawas keren YouTube channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat dan mudah serta simple membuat perangkat pembelajaran dengan integrasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Dalam kesempatan ini, pengawas keren YouTube channel telah menyiapkan salah satu aplikasi pembuat perangkat pembelajaran. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga kita bisa menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta dengan cara yang tepat dan betul. Yuk kita simak bagaimana caranya. Bapak Ibu sekalian, ini aplikasi yang sudah saya coba buat. Ini aplikasi berbasis web. Nama aplikasinya adalah aplikasi pembuat perangkat pembelajaran. Nah, di sini aplikasi ini dibuat untuk mempermudah kita semua, terutama guru-guru di madrasah, bagaimana membuat perangkat pembelajaran dengan cara yang cepat tetapi tetap sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku, bagaimana menerapkan dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk melengkapi aplikasi ini kita tentunya butuh data-data di Permendikdasmen maupun SK Dirjen. Oke, kita langsung coba mengisinya Bapak Ibu ya. Misal MI Nurhadi ini. Nah, kemudian mata pelajaran saya coba mata pelajarannya IPAS. Fasenya untuk fase C kelas 5 seperti ini. Temanya kita pilih ekosistem. Oke. Kemudian untuk mengisi profil lulusan, ada kaedah di dalam panduan pembelajaran mendalam, yaitu untuk menentukan profil lulusan itu berdasarkan yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua praktek pedagogis, dan yang ketiga jika itu ada kaitannya dengan kegiatan kokurikuler, maka kita berdasarkan kegiatan kokurikuler. Maka kita lewati dulu profil lulusan yang akan kita pilih. Begitu juga dengan topik di KBC-nya. Oke, tahun ajaran kita isi 2025-2026. Materi integrasinya juga seperti itu. Kemudian kita isi CP. Nah, CP itu kita berdasarkan dari CP terbaru yang dikeluarkan oleh BSKAP. Ya, BSKAP. Nah, di sini regulasinya Bapak Ibu. Untuk capaian pembelajaran itu dia menggunakan BSKAP nomor 046H/KR tahun 2025. Oke, kita cek langsung Bapak Ibu sekalian. CP-nya untuk pemahaman IPAS fase C. Saya ambil salah satu di sini. Nah, saya ambil menganalisis hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Karena sudah saya siapkan di sini datanya, maka saya ambil di sini CP-nya. Oke, CP kita masukkan langsung ke aplikasinya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu di panduan kurikulum berbasis cinta, bagaimana dia membuat tujuan pembelajaran yang berintegrasi dengan materi integrasi KBC dan topik serta profil lulusannya. Kita ingat di kurikulum Merdeka ada 3 cara untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Yang pertama turunkan langsung dari CP, kemudian yang kedua melakukan analisis kompetensi dan lingkup materi, kemudian yang ketiga lintas elemen. Nah, salah satu
Contoh tujuan pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah mengikuti kegiatan ya, pembelajaran, murid mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, menemukan relasi dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan cinta lingkungan sebagai bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita copy, kita masukkan di sini, tujuan pembelajaran. Oke, di sini Bapak Ibu, kita mengidentifikasi. Karena dia mengidentifikasi, maka kita bisa memilih profil lulusan. Profil lulusan apa yang berhubungan dengan identifikasi? Oh, penalaran kritis. Oke, penalaran kritis. Kemudian juga di sini kita mengisikan praktek pedagogik. Nah, di praktek pedagogik yang akan kita susun menjadi acuan dari perangkat pembelajaran ini, kita akan dengan menggunakan misalkan project based learning atau pembelajaran berbasis project. Atau PJBL. Tentu di dalam pembelajaran berbasis proyek ini ada interaksi, ada kolaborasi antar peserta didik. Maka kita bisa masukkan juga di profil lulusan ini selain penalaran kritis juga kolaborasi. Jadi penentuan profil lulusan dari 8 dimensi profil lulusan yang sudah disiapkan di panduan pembelajaran mendalam itu, pertama ditentukan berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ditentukan berdasarkan praktek pedagogik, seperti itu. Nah, kemudian topik pada KBC, di panduan kurikulum berbasis cinta, topik pada KBC itu dia acuannya adalah panca cinta. Nah, kebetulan di dalam kurikulum berbasis cinta, ini kita yang cocok dengan materi pokok ekosistem atau tema ekosistem itu adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta cinta lingkungan. Nah, ini yang cocok. Kita pilih dari komponen panca cinta. Itu kita masukkan di sini, di topik KBC. Kemudian materi integrasinya. Nah, di materi integrasi itu ada di panduan Bapak Ibu sekalian. Oke, panduan kurikulum berbasis cinta. Nah, dari tema pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, terus kemudian dari topik. Nah, ini karena ada topik cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mana yang cocok materi yang berhubungan dengan ekosistem. Oke, misalkan kita pilih di sini keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai inti dan muara kehidupan. Itu dari topik cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kita juga memilih topiknya itu cinta lingkungan, maka kita pilih salah satu materi dari cinta lingkungan, dari topik cinta lingkungan. Oke, kita pilih adab pada alam dan lingkungan. Nah, ini kita masukkan ke aplikasi Bapak Ibu. Di keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai inti dan muara kehidupan serta adab pada alam dan lingkungan. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke aplikasi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya sudah terisi semua ya datanya. MI-nya sudah, mata pelajarannya sudah, fase C kelas 5, temanya ekosistem, profil lulusan. Jadi sekali lagi kita ulangi, profil lulusan dipilih bukan serta-merta, tetapi berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua berdasarkan praktek pedagogik. Kemudian topik pada kurikulum berbasis cinta itu dipilih berdasarkan lingkup materi atau tema dari mata pelajaran yang akan kita buat rencana pembelajarannya, kemudian juga berhubungan dengan profil lulusan. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
tahun ajarannya 2025-2026, kemudian materi integrasi KBC. Jadi materi integrasi KBC itu di panduan sudah disiapkan contoh. Itu berdasarkan panca cinta, ya, dari panca cinta yang ada di topiknya. Saya tunjukkan kembali, kalau dia ada di topiknya cinta lingkungan, maka kita pilih salah satu dari materi yang bisa kita integrasikan. Kalau kita pilih salah satu dari cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita pilih salah satu materi yang tepat sesuai dengan tema yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Oke, jika sudah terisi semua, maka kita klik buat rencana pembelajaran. Maka aplikasi ini akan mengenerate secara otomatis Bapak Ibu RPP kita. Jadi rencana pembelajaran, integrasi pembelajaran mendalam, dan kurikulum berbasis cinta. Nah, ini sudah ada identitas, sudah lengkap Bapak Ibu. Kemudian CP-nya, tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan pengalaman belajar yang akan dicapai oleh murid kita pada pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi indikatornya sudah disesuaikan dengan tingkatan pada pengalaman belajar yang ada dalam panduan deep learning atau pembelajaran mendalam. Praktek pedagogiknya kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, di komponen inti ada lingkungan pembelajaran, ini tergenerate otomatis di aplikasi. Mitra pembelajarannya juga seperti itu, pemanfaatan digital juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langsung tergenerate juga otomatis langkah-langkah pembelajaran. Jadi di sini sudah muncul nih motivasi dan integrasi KBC pada kegiatan pembuka. Kemudian di kegiatan inti, karena kita menggunakan PJBL, maka ada sintaknya nih, mengamati dan memahami. Kemudian ada di sini ada disebutkan tuh di dalam diskusi kelompok tuh ada integrasi KBC. Integrasi KBC-nya di mana? Nah, ini sudah ada. Kemudian berkreasi, presentasi, dan komunikasi. Selanjutnya di kegiatan menutup juga ada di kegiatan refleksi, itu ada integrasi KBC-nya. Jadi bukan hanya sekedar muncul di identitas judul, tetapi benar-benar muncul integrasi KBC di dalam pembelajaran mendalam dalam kegiatan inti pembelajaran kita. Kemudian juga akan tergenerate otomatis di asesmen formatifnya untuk mengukur CP dan TP. Bentuk instrumennya sudah ada, rubrik penilaiannya juga sudah ada. Kemudian rubrik penilaian untuk mengukir profil lulusan dan topik KBC. Jadi ini bisa kita edit nanti Bapak Ibu ya, bukan profil pelajar, tapi profil lulusan seperti itu. Kita editnya nanti ketika kita sudah di sini Bapak Ibu. Kita cetak dalam bentuk Microsoft Word. Maka akan otomatis terdownload RPP dalam bentuk Microsoft Word. Langsung kita buka Bapak Ibu seperti apa hasilnya. Oke, ini RPP kita. Rencana pembelajaran, integrasi pembelajaran mendalam, dan kurikulum berbasis cinta. Jika ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, maka kita perbaiki di sini Bapak Ibu. Oke, tadi yang perlu kita perbaiki itu di ini ya, di asesmennya. Di asesmennya masih muncul tadi profil pelajar. Nah, ini untuk mengukur profil lulusan. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa dengan mudah, dengan cepat menentukan proses pembuatan RPP yang terintegrasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Link aplikasinya saya pautkan di dalam deskripsi, begitu juga dengan contoh dari RPP-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan uji validasi dari aplikasi ini, masukan, saran untuk perbaikan aplikasi ini sangat kami harapkan. Ditulis di komentar Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.